Nah, jadi kontrak itu adalah perjanjian, yaitu ikatan atau hubungan hukum mengenai benda-benda atau kebendaan antara dua pihak atau lebih, di mana para pihak tersebut saling berjanji atau dianggap saling berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Berarti inti dari kontrak konstruksi itu adalah adanya perjanjian, ya, adanya perjanjian, kemudian apa saja yang disebutkan dalam perjanjian itu adalah untuk melakukan sesuatu atau sebaliknya tidak melakukan sesuatu. Nah, yang ingin saya perjelas dulu kepada kalian, yang menjadi objek materi kita hari ini adalah perjanjian mengenai kebendaan atau jasa, ya. Karena kalau perjanjian mengenai benda-benda atau barang itu namanya kontrak pengadaan barang. Sedangkan kita untuk jasa konstruksi itu namanya kontrak jasa konstruksi, gitu ya. Jadi oke. Jadi kalau berbicara mengenai kontrak konstruksi, maka yang kita bicarakan adalah ikatan atau hubungan hukum mengenai, jadi ini kita coret ya, tidak ada pengadaan benda atau barang, tapi kita akan berbicara mengenai kebendaan atau jasa. Oke, nah sekarang kita masuk ke unsur-unsur perjanjian. Nah, unsur-unsur perjanjian ini ada 3. Jadi yang pertama ada para pihak, kemudian yang kedua ada kesepakatan, dan yang ketiga adalah ada objek perjanjian. Nah, kalau kita berbicara kontrak, maka kita ranahnya ada di poin B, yaitu kesepakatan dari para pihak. Nah, ketika berbicara mengenai pihak, saya yakin kalian sudah paham kan siapa saja yang dimaksud dengan pihak yang melakukan perjanjian. Ini yang sudah saya sebutkan tadi di atas, bahwa pihak yang melakukan perjanjian itu perjanjian apa dulu? Tergantung apakah dia jasa konsultasi atau jasa konstruksi. Kalau jasa konsultasi berarti yang melakukan perjanjian adalah siapa? Saya tanya dulu, Yusril Febrian 004 kelas A. Yusril, Ya, Bu. kalau perjanjiannya adalah jasa konsultansi, berarti pihaknya siapa? Yang melakukan perjanjian antara siapa dengan siapa gitu. Perusahaan apa dengan perusahaan dengan siapa gitu. Bisa dibantu? Konsultan dengan seseorang, Bu. Seseorang tuh bisa diperjelas? Seseorangnya itu maksudnya siapa? Israel. Siapa, Ji? Konsultan itu dia berkontrak, berjanji dengan siapa? Biasanya ini suatu perusahaan. Perusahaan. Wait, saya perjelas lagi ya. Jadi para pihak ini garis besarnya adalah penyedia jasa dan pengguna jasa. Nah, yang penyedia jasa siapa, Yusril? Konsultan, Bu. Konsultan, oke. Kalau pengguna jasanya? Itu orang yang memakai jasa Dalam konsultan. hal ini siapa? Kalau kita berbicara proyek pemerintah, pengguna jasanya adalah Proyek pemerintah, Bu. Oke. Pemerintah. Oke, pemerintah ya. Thank you, Yusril. Ada yang bisa membantu Yusril untuk lebih detailnya lagi? Siapa yang berkontrak dengan konsultan? Pemerintah, Bu.
Oke, PUPR. pemerintah. Betul ya, jadi pemerintah. Betul tadi Yusril bilang pemerintah, Mobil juga bilang pemerintah. Aduh, kok begini? Nggak mau hilang. Oke, betul tadi jadinya pemerintah. Hanya saja saya ingatkan lagi, jadi pemerintah di sini itu adalah, nggak mau hilang. Maaf ya, ini nggak tahu kok nggak bisa hilang. Mudah-mudahan tidak terganggu. Saya lanjut saja. Nggak bisa coret-coret di sini. Nggak tahu kenapa. Jadi yang melakukan perjanjian adalah konsultan dan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini saya sudah menjelaskan di pertemuan yang lalu bahwa pemerintah itu kan diwakili oleh seseorang. Nah, seseorang di sini kalau proyek pemerintah itu namanya Satker atau satuan kerja, itu ya. Satuan kerja di sini tergantung dari instansinya. Kalau satuan kerjanya Bina Marga, maka Satkernya Bina Marga. Entar saya kasih lihat contoh kontraknya ya. Kita lanjut dulu. Nah, kemudian jadi para pihak sudah jelas. Kalau kita berbicara mengenai jasa konsultansi, berarti yang berkontrak adalah konsultan dan pemerintah dalam hal ini Satker gitu ya bahasanya. Kemudian kalau jasa kontraktor, berarti yang jasa pembangunan, jasa konstruksi, jasa konstruksi, maka yang berkontrak adalah kontraktor dengan pemerintah dalam hal ini Satker. Kemudian bagian B, ini adalah adanya kesepakatan dari para pihak. Nah, inilah yang kemudian akan dituangkan secara detail dalam yang namanya kontrak konstruksi. Ya, ini kesepakatan. Kemudian objek perjanjian, nah objek perjanjiannya ini adalah nama paketnya atau nama proyeknya. Kalau yang sudah-sudah kita pakai contoh pembangunan jaringan bangunan irigasi di Kabupaten Takalar gitu ya, contoh yang kemarin. Nah, kita lihat kemudian setelah unsur-unsur perjanjiannya jelas, selanjutnya adalah syarat sahnya suatu perjanjian. Nah, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang awal-awal bahwa karena mata kuliah ini adalah aspek hukum, tentu saja kita akan banyak berbicara mengenai undang-undang yang mengikat pada pekerjaan konstruksi. Nah, inti dari pekerjaan konstruksi pada tahap ini, jadi kalau kita bicara kontrak itu kita sudah ada di tahap ini ya, tahap penandatanganan kontrak sampai berakhirnya kontrak, berarti dia masuknya di undang-undangnya adalah hukum perdata. Sehingga untuk kontrak itu, ketika kontrak itu bisa dinyatakan sah atau secara hukum dia boleh berlaku, itu ada di ini, pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, di pasal 1320 ini, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berkontrak. Jadi yang pertama ada yang namanya syarat subjektif. Syarat subjektif ini adalah para pihak itu yang membuat perjanjian harus sudah dikategorikan sebagai orang yang dewasa dan orang yang cakap. Dewasa ini kalau kita mengacu ke undang-undang dia itu umur 17 tahun ke atas gitu ya. Sedangkan untuk cakap berarti dia mempunyai background yang cukup untuk melakukan perjanjian. Maksudnya seperti ini, jangan sampai yang melakukan perjanjian itu background-nya misalnya kita mau bikin perjanjian atau kontrak mengenai konstruksi bangunan irigasi. Tapi yang berkontrak itu background-nya bukan dari orang yang sudah berkecimpung dalam bidang itu. Karena kadang seperti ini, ada juga yang bukan sarjana dulu ya, beberapa tahun yang lalu ada juga yang bukan sarjana teknik, tapi kemudian dia merupakan direktur sebuah perusahaan. Nah, kayak gitu. Dulu-dulu tuh zaman saya baru kerja tuh tahun 2006 ke belakang itu direktur sebuah perusahaan konstruksi itu boleh bukan yang sarjana teknik. Jadi kadang ada sarjana ekonomi, sarjana hukum yang menjadi direktur sebuah perusahaan konstruksi, baik itu konsultan maupun kontraktor, mereka yang membuat perjanjian kontrak. Nah, ini yang disebut dengan cakap ya.
cakap nih harus tapi kemudian apa namanya, berkembang kemudian seiring dengan waktu, maka saat ini sudah dipersyaratkan bahwa yang boleh menjadi direktur dari sebuah perusahaan konstruksi maupun konsultan itu harus bergelar sarjana teknik. Nah, inilah yang apa namanya, implementasi dari kata cakap ya dari pasal 1320 KUHP. Kemudian yang kedua, para pihak ini tidak ada yang dalam keadaan terpaksa membuat perjanjian tersebut. Artinya para pihak itu harus setuju sekata dengan isi perjanjian tersebut. Jadi tidak ada namanya ketika sudah melakukan perjanjian, sudah menandatangani kontrak, kemudian di perjalanannya ternyata ada sesuatu yang terjadi, kemudian ada pihak yang menyatakan, "Oh, saya tidak sepakat dengan isi perjanjian kontrak," atau dia mangkir dari isi kontrak, itu tidak ada alasan seperti itu. Karena salah satu syarat subjektif diterimanya kontrak adalah tidak dalam keadaan terpaksa dan dalam artian semua sudah harus setuju dengan isi perjanjian tersebut. Makanya sebelum melakukan penandatanganan kontrak, para pihak itu harus membaca dengan seksama isi dari kontrak tersebut. Kemudian yang kedua ada yang namanya syarat objektif. Jadi syarat objektif ini yang pertama adalah objek perjanjian itu mengenai suatu hal tertentu. Kalau ini sudah jelas ya. Jadi sudah jelas itu dalam artian begini, di kontrak itu harus tertera apa objek perjanjiannya. Ya. Kemudian yang kedua, perjanjian ini dilakukan untuk suatu sebab yang halal. Yang halal itu maksudnya gini, untuk bertujuan yang baik kayak gitu ya, bertujuan yang baik dengan cara-cara yang benar. Nah, di sini ada catatannya, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan di pengadilan. Apa tadi syarat subjektifnya? Yang ini. Jadi misalnya ada satu pihak, misalnya direktur perusahaan konsultan A, misalnya direkturnya itu adalah misalnya direkturnya itu Nela Patresia. Nela sekarang umurnya berapa, Nela? Halo, Nela? 19 Bu. Oh, 19. Kita cari yang 17. Yang 16 ada enggak ya di sini? Umur 16 ada? Enggak ada kayaknya ya. Oke, jadi misalnya Nela nih masih 16 tahun, tapi dia sudah menjadi direktur perusahaan, misalnya. Nah, itu bisa batal demi hukum perjanjiannya, bisa dibatalkan di pengadilan. Kenapa? Karena ternyata Nela dianggap belum dewasa, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua misalnya ini, misalnya apa namanya, suatu waktu kayak gini ya, misalnya ini jarang yang terjadi, tapi kita berandai-andai. Misalnya nih sudah menandatangani kontrak. Nah, kalau orang sudah menandatangani kontrak, jadi semua punya salinan. Salinan itu misalnya tadi Nela itu melakukan kontrak dengan Syahrun. Nah, Nela dan Syahrun itu punya salinannya yang masing-masing ditandatangani di atas materai. Ya, materai. Sekarang kayaknya 6.000 sudah tidak berlaku. Materai 10.000 kayaknya sekarang. Nah, itu punya salinan. Nah, ketika misalnya proses pembangunan sudah berjalan, ternyata ada sesuatu. Nah, misalnya Syahrun menuntut Nela berdasarkan kontrak yang ada. Ternyata dalam kontrak itu Nela melihat ada kejanggalan gitu. Kayaknya poin ini enggak ada di kontrak yang dulu. Nah, misalnya terus Nela ambil salinannya, oh ya benar enggak ada, berarti Syahrul yang bermasalah dengan kontraknya gitu ya. Gitu kan, kenapa bisa Syahrul punya salinan kontrak yang berbeda dengan Nela. Nah, itu bisa dibatalkan di hukum karena dia tidak memenuhi syarat yang kedua, yaitu tidak dalam keadaan terpaksa atau ada isi perjanjian yang tidak sesuai dengan kontrak yang disepakati. Nah, seperti itu. Kemudian poin yang selanjutnya ada yang namanya asas hukum perjanjian. Nah, asas hukum perjanjian ini yang pertama asasnya adalah asas kebebasan berkontrak atau keterbukaan. Kalau ini sudah jelas ya, terbuka tuh artinya seperti ini. Semua pihak bisa membaca dan melihat dari isi dari kontrak tersebut. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada asas konsensualitas dan yang ketiga ada asas perjanjian.
yaitu undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya poin kelima adalah bentuk dan jenis perjanjian. Sebenarnya bentuk dan jenis perjanjian ini ada dua, ada yang perjanjian lisan maupun perjanjian tertulis atau kontrak. Namun untuk pekerjaan konstruksi tidak ada lagi perjanjian lisan. Karena apalagi yang pekerjaan yang dibiayai oleh negara. Kalau perjanjian lisan mungkin bisa saja terjadi ya, bisa saja terjadi. Misalnya dalam kasus yang pernah saya contohkan, misalnya Filbriani punya dana sekian, dia mau membangun rumahnya, minta tolong ke siapa? Minta tolong ke Randy untuk membangunkan rumahnya gitu ya. Tapi karena asasnya asas pertemanan gitu kan, asas pertemanan antara Nelly dengan siapa tadi? Dengan Randy, akhirnya mereka sepakat, "Nggak usah mi Randy, nggak usah mi kita tuliskan dalam kontrak. Kita kan berteman toh, saya percaya deh sama kamu Randy ini, saya punya uang misalnya 1 miliar, tolong rencanakan rumah saya dan bangun sampai selesai." Kayak gitu, ada perjanjian kayak gitu, namanya perjanjian lisan. Tapi kelemahannya perjanjian lisan ini, itu kekuatan hukumnya ndak ada. Kenapa? Karena suatu perjanjian atau kontrak bisa berkekuatan hukum ketika itu dibuat dalam bentuk salinan, dalam artian tertulis, kemudian ditandatangani oleh pihak yang bersepakat, yang berkontrak, dan kekuatan hukumnya terletak pada materai yang dibubuhkan dalam perjanjian kontrak tersebut. Berarti kalau kalian ada perjanjian dengan pihak manapun, tapi tidak ada materai yang menyertai, itu tidak terikat secara hukum. Jadi suatu saat kalian mau menuntut, itu tidak bisa dituntut pengadilan karena tidak mengikat secara hukum karena tidak ada materai yang tertempel di perjanjian tersebut. Jadi kayak gitu ya. Nah, itu kelemahannya perjanjian lisan. Tapi yang kayak perjanjian lisan itu masih ada saja, namun kayaknya sekarang sudah jarang kayak gitu ya. Kemudian yang kedua ini adalah perjanjian yang berlaku umum, yaitu perjanjian tertulis atau kontrak yang dituliskan dalam sebuah buku kontrak kayak gitu. Kemudian yang kedua, bentuknya adalah jenis perjanjiannya. Jadi kalau tadi bentuknya ada lisan dan tertulis, kemudian jenisnya. Perjanjian ini ada perjanjian yang lahir karena undang-undang, ada yang perjanjian di luar undang-undang. Biasanya perjanjian yang lahir karena undang-undang itu dia dituliskan dalam bentuk perjanjian tertulis. Sedangkan yang di luar undang-undang dia perjanjian lisan saja. Karena memang asas kepercayaan kayak gitu ya, asas kepercayaan, asas pertemanan, sehingga dirasa tidak perlu untuk menuliskan, sehingga dia istilahnya berada di luar jalur undang-undang kayak gitu. Kemudian kontrak pengadaan barang atau jasa. Nah, kontrak pengadaan barang atau jasa, jadi kita lebih khusus ke pengadaan barang jasa ya. Sayang sekali ini tidak bisa diedit, kasih merah. Nah, kontrak pengadaan barang atau jasa. Nah, ini pengertiannya. Kontrak pengadaan barang atau jasa adalah perikatan antara pengguna dan penyedia dalam rangka pelaksanaan. Itu ya. Jadi intinya ini. Ini keywordnya adalah perikatan pengguna penyedia dalam rangka pelaksanaan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita semua menyebutkan kata pengguna, berarti kita sudah paham siapa-siapa kan pihaknya. Kemudian kalau penyedia, juga kita sudah paham siapa-siapa saja yang penyedia. Nah, unsur perjanjian pengadaan barang atau jasa, ini sama yang tadi ya, ada pihak, ada kesepakatan, dan ada objek perjanjian. Kemudian jenisnya, ini jenisnya secara khusus. Nah, ini yang saya minta untuk kalian cari di tugas kalian yang terakhir. Ini saya langsung saya buatkan tugas di Google Classroom supaya saya tidak lupa lagi.
Bentar ya. Tugas 4. 1. Jenis pekerjaan. Oke, jenis pekerjaan. 1. Tuliskan bentuk jenis pekerjaan sesuai dengan PP nomor berapa tadi ya? Saya buka dulu ini. Jadi nanti kalian cari bentuk perjanjian sesuai yang ada di PP nomor 22 tahun 2000. Begitu ya. PP nomor 22 tahun 2000. Mana tadi? Oke, PP nomor 22 tahun 2000. Cari di atas. 2021 apa 2020? 2020. Ya, 2020 ya. Tuliskan bentuk dan jenis perjanjian yang ada di PP nomor 22 tahun 2020. Oke, lanjut. Nah, kalau di Kepres 80 tahun 2003 ada pengadaan barang, ada pengadaan jasa lainnya, ada jasa konsultansi, dan ada jasa pemborongan. Di tahun 2000, kalau PP 29, jadi dulu tuh tahun 2000 dia dibagi menjadi 3, ada perencana, ada pelaksana, dan ada pengawas konstruksi. Tapi kalau di Kepres 80 tahun 2003, jadinya kayak gini, ada kontrak tentang pengadaan barang, ada kontrak tentang pengadaan jasa lainnya, ada pengadaan jasa konsultansi, dan ada pengadaan jasa borongan. Nah, tugas kalian adalah cari bentuk pekerjaan yang sesuai dengan PP nomor 22 tahun 2020. Karena bisa saja ada terjadi perubahan. Kemudian berdasarkan bentuk imbalan. Nah, bentuk imbalan ada yang bentuk lamsam, ada harga satuan, ada gabungan lamsam dan harga satuan, ada terima jadi, dan ada persentase. Nah, ini bentuk imbalan ini berimplikasi langsung pada pembayaran jasa. Nah, kalau lamsam ini dia bentuknya adalah borongan gitu ya, borongan. Misalnya kita mau bikin bangunan irigasi ya, atau nggak usah bangunan irigasi, kita yang simpel saja misalnya rumah. Kalau borongan atau lamsam yang perjanjiannya kayak gini, kayak tadi Nelly minta ke Randy bikinkan saya rumah yang anggarannya 500 juta. Dari awal sampai akhir, sampai selesai saya mintanya 500 juta. Itu namanya lamsam. Kalau harga satuan, kontraknya kayak gini. Jadi harga satuan tuh kayak gini. Jadi untuk pekerjaan dinding ini berapa, untuk pekerjaan fondasi ini berapa. Jadi harga satuan tuh sifatnya lebih detail. Sedangkan gabungan lamsam dan harga satuan juga ada. Jadi ada yang sifatnya dilamsamkan, ada yang sifatnya di harga satuan kan. Misalnya untuk pekerjaan fondasi, harga satuannya saya minta yang ini, tapi ada yang dilamsamkan. Misalnya untuk pekerjaan atap tidak usah dipisah-pisah. Kalau atap itu kan kayak gini. Kalau atap tuh ada yang pemasangan kasau, pemasangan reng, kemudian ada pemasangan ininya gentengnya gitu ya. Kalau pakai masih rangka kayu ya. Kalau rangka kayu kayak gitu masih ada kasau, reng, kemudian balok, bubungan, kemudian ada genteng. Nah, ini dipisah-pisah dia kalau harga satuan. Kasau sendiri berapa nilainya, berapa rupiahnya, reng sendiri berapa rupiahnya, kemudian kuda-kuda sendiri berapa rupiahnya, genteng sendiri berapa rupiahnya. Itu namanya harga satuan. Kalau lamsam langsung saja atap gitu. Atap nih saya minta harganya sekian. Itu namanya lamsam. Kalau persentase dia perhitungan dari misalnya pembangunan rumah 100%. Kalau 50% berarti batasnya sampai mana gitu. Misalnya sampai fondasi sampai dinding. Nah, itu misalnya 50%.
Nah, itu yang dibayarkan 50%. Kalau sudah terbangun, baru dibayarkan 50%. 50% sisanya kalau sudah selesai. Nah, gitu. Itu berdasarkan bentuk imbalan. Kemudian kalau jangka waktu pelaksanaan, ada yang disebut dengan tahun tunggal, ada yang disebut dengan tahun jamak. Tahun tunggal itu maksudnya selesai dalam kurun waktu 1 tahun. Bisa 12 bulan atau kurang dari 12 bulan. Sedangkan tahun jamak 12 bulan plus gitu ya. Jadi bisa 13 bulan, 14 bulan, itu namanya sudah masuk ke kontrak tahun jamak. Jadi nanti perhatikan surat perjanjian kalian gitu. Misalnya saya minta dibangunkan rumah, kontraknya jenis jangka waktunya adalah tahun tunggal. Berarti tidak boleh lebih dari 12 bulan. Boleh sampai 12 bulan. Itu pun harus dicantumkan dengan jelas di dalam perjanjian kontrak. Misalnya masa pembangunan rumah 12 bulan atau 11 bulan atau 8 bulan. Itu masuknya di tahun tunggal. Tahun jamak biasanya itu untuk mega proyek. Kalau menurut kalian di Makassar ini pekerjaan konstruksi yang tahun jamak itu apa saja? Ada yang bisa kasih contoh? Ada? Mega proyek itu berarti proyek yang besar sekali. Di Makassar ini ada tuh contohnya. Ada yang bisa jawab? Ada, Bu. Yang mana? Layang. Ya, Tolayang. Tolayang itu kan makan waktu 2 tahun lebih ya, kalau nggak salah. Mulai dari proses groundbreaking sampai finalisasi itu 2 tahun lebih kayaknya. Nah, itu maksudnya di tahun jamak, gitu ya. Kemudian yang terakhir, berdasarkan jumlah pengguna barang jasa, ada kontrak pengadaan tunggal, ada kontrak pengadaan bersama. Nah, masih ada yang ingat kontrak pengadaan bersama ini kayak gimana? Saya sudah jelaskan pertemuan yang lalu deh. Ada yang ingat? Saya Ya, silahkan Mukbil. yang misalnya dalam sebuah kontrak konstruksi, Bu, ada dua perusahaan di situ, Bu, yang Ya, jadi penyedia jasanya. betul. Itu biasanya disebut dengan, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya. KSO, Bu. KSO. KSO ya. Ya, Bu, KSO. Kalau bahasa Inggrisnya JO, Joint Operation. Ya. Jadi ingat itu, kalau dia ada di kontrak itu ada menulis kata-kata JO atau KSO, pasti ada 2 perusahaan yang terlibat di situ, begitu ya. Kemudian selanjutnya bentuk kontrak pengadaan barang jasa. Jadi yang pertama ada yang namanya SPK, surat perintah kerja, itu biasanya kontraknya di bawah 50 juta. Sedangkan untuk kontrak pengadaan barang atau jasa itu di atas 50 juta. Itu ya. Jadi bentuknya ini kayak gini. Biasanya di bawah 50 juta, bukan kontrak pengadaan barang atau jasa judulnya, judul sampul depannya, tapi kontrak surat perintah kerja. Kenapa? Karena biasanya kontrak di bawah 50 juta itu tidak dilelangkan. Itu biasanya disebutnya adalah PL, kontrak penunjukan langsung, kayak gitu. Jadi misalnya nih di Bina Marga, itu ya, Bina Marga Provinsi, Kementerian PUPR, Provinsi Sulawesi Selatan, ada pekerjaan perbaikan drainase di misalnya ya di BTP. Ternyata dihitung enggak sampai 50 juta. Itu tidak dilelangkan. Kenapa? Karena kalau dilelangkan itu biaya lelangnya malah lebih tinggi. Sehingga langsung saja ada prosesnya sendiri, namanya adalah penunjukan langsung. Penunjukan langsung pun itu ada prosesnya. Nah, tapi tidak dilelangkan. Kalau dilelangkan itu kan harus dikasih pengumuman, kemudian harus mengundang beberapa konsultan atau kontraktor, kemudian ada proses seleksi dan lain-lain.
Kalau PL tidak, langsung saja dikasih surat perintah kerja. Kemudian untuk sistematika kontrak SPK ini kita enggak usah bahas karena kita banyakkan nanti di sini ya, kontrak pengadaan atau barang atau jasa. Nah, sistematika kontrak pengadaan barang jasa ini dia. Yang pertama ada inti kontrak, kemudian yang kedua syarat umum kontrak, yang ketiga syarat khusus kontrak, dan yang keempat adalah lampiran-lampiran. Nah, kayak gitu. Jadi ini isinya. Ini adalah susunannya untuk kontrak pengadaan barang atau jasa. Jadi ada intinya, inti kontraknya adalah pembukaan, isi perjanjian, dan penutup atau tanda tangan para pihak. Nah, untuk syarat umum dan syarat khusus, inilah yang detail disebutkan apa saja syarat-syarat umumnya dan apa syarat khususnya. Kemudian yang lampiran-lampiran adalah data-data dari perusahaan yang melakukan kontrak tersebut. Saya akan coba share salah satu contoh kontrak konstruksi yang ada. Ya, saya buka dulu. Mudah-mudahan kalian bisa paham apa yang saya sampaikan hari ini. Kontrak. Ini kelihatan ya? Ada lihat? Belum. Ya, mungkin lagi. Sudah lihat? Belum ada, Ibu. Oh, belum? Belum, Bu. Bentar ya. Kenapa dia tidak mau? Muncul nih. Kayak ini. Misalnya ini surat perjanjian, nomor, bla bla bla, tanggal, sekian. Programnya apa? Programnya ini biasanya disebutkan dengan pendanaannya. Ya, misalnya program pendanaan APBN tahun sekian gitu ya. Kegiatannya apa? Nah, kegiatannya inilah yang tadi objeknya misalnya pembangunan irigasi gitu ya. Kemudian outputnya atau paketnya, biasanya nama paket itu sama dengan nama kegiatan, lokasinya di mana, nomor penganggarannya, kemudian tanggal penganggarannya, sumber dananya dari mana, dari APBN, tahun anggarannya berapa, penyedianya siapa, PT, CV, dan lain-lain, ada NPWP, ada nilai kontrak, dan ada alamatnya. Kayak gitu. Kemudian satu lagi, ini contoh surat perjanjiannya. Nah, kalau ini contoh surat perjanjiannya, bentar. Saya coba buka yang ini yang 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 sudah jadi, yang asli. Bentar. Yang asli. Ya, oke. Kalau sudah lihat, tolong infokan ya. Bu. Nah, ini. Sudah ada, Ibu. Oke, siap. Terima kasih. Nih. Ini jelas ya. Sistem pembayarannya adalah jenis pembayarannya apa? Kalau ini kontrak ini. Oke. Saya koreksi ya, bukan lumsum, lamsam. Oke, lamsam. Jadi perjanjiannya adalah kontrak lamsam. Nah, ini judulnya kayak gini, surat perjanjian, kemudian paket pekerjaannya adalah
perencanaan teknis jalan preservasi long segmen di BPJN Merauke. Nah ini ya, berarti ini pengguna jasanya siapa nih? Ntar saya sebut nama ya. Anjas ada enggak? Anjas? Kalau ada Anjas? Iya, Bu. Anjas, ini pengguna jasanya siapa Anjas? Kalau lihat dari sampul kontraknya. Oke. Bisa diulang pertanyaannya, Bu? Pengguna jasanya. Oke, ada yang bisa bantu Anjas? Saya, Bu. Bosan, enggak mau sama mobil, bosan. Yang lain? Ya, Bu, Saya, Bu. Rafli. Siapa? Raise hand. Raise your hand so I can see who's gonna answer this question. Oh, namanya mobil. Rafli. Dua mi lagi Rafli. Sudah mi lagi Bu. raise hand, tepuk tangan mi lagi. Nah, memang Rafli. Kalau tincit. Penggunanya, Bu, dari Ya. Satker, Satuan Kerja PUPR, Pekerjaan Apa? Umum dan Perumahan Rakyat, Bu. Bagaimana? Ulangi. Satuan Kerja, Bu, dari Satuan PUPR, Kerja. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Provinsi Oke. Papua. Thank you Rafli. Ada yang lain? Saya, Bu. Raise hand. Saya, Bu. Saya, Bu. Raise hand. Oke, saya lihat yang raise hand. Delvi. Yo Delvi. Traktor. Pengguna jasa. Oke, Filbriani. Aduh, Bu, apa? BPJN Merauke, Bu. Siapa? BPJN Merauke. Balai BP. Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke. Oke, thank you Filbriani. Next. Raise hand Saya, lagi. Bu. Belum Saya, Bu. sempat. Tidak mau mukbil. Yang lain? Ayo raise your hand. Di sini sudah jelas sekali. Delvi masihkah? Masih mau jawab Kak Delvi? Oke, Nurul Aisyah bisa jawab. Pengguna jasanya adalah BPJN Merauke. BPJN. Oke, Kevin. Saya tampung dulu ya pertanyaannya. Jawabannya. Ya, Bu. Kevin, siapa Kevin? Ya. Pengguna jasa. Ya, Bu. Pengguna jasanya siapa Kevin? Oh. Satuan Kerja, Bu. Satuan? BPJN Merauke. Satuan Kerja BPJN Iya. Merauke. Oke, si kembar Nafasya dan Sri Sulka. Ayo, kalian main dua orang ini. Ayo Satgar, jawabannya. Bu. Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Papua Merauke, Bu. Oke, sip. Thank you ya. Ditampung dulu. Ya, Bu. Kita lihat siapakah pengguna jasanya. Jeng. Kita lihat di halaman tanda tangan. Nah, Oh, Jordan. siapa? Iya, Bang Jordan yang tidak yang betul. Yang betul adalah ini ya, ternyata PPK, pejabat pembuat
komitmen perencanaan. Ini saya kemarin share di mana? Share di sini. Di mana? Di sini. Itu ada PPT sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Kalian ini kompak sekali juga biar menjawab. Lupa dan nafasnya. Nih ya. Jadi ada satker, ada PPK. Nah, di kontrak ini yang apa namanya? Pengguna jasanya adalah betul semua jawabannya ya. Jadi pengguna jasanya itu kan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dirjen Bina Marga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke, Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Papua Merauke. Yang bertanda tangan adalah PPK-nya. Tuh. Betul semua. Jawaban Anda betul. Betul semua ya. Oke, sekarang penyedia jasanya adalah PT Yot dia Bu. PT Bina Wadah. Karya, Bu. Oke, berarti dia joint operation ya atau KSO. Berarti penyedia jasanya ada 2. Ya, jasanya ada 2. Kemudian dia ini jasa apa yang ditawarkan? Jasa konstruksi atau jasa konsultansi? Jasa konsultasi. Lihat di mana? Surat perjanjian jasa konsultansi, Bu. Betul. Jadi ini ya. Jadi yang ditawarkan adalah jasa konsultansi. Jasa konsultansi perencanaan teknis. Sekarang ini yang saya tanya lagi. Konsultansinya ini dia sebagai perencana atau sebagai pengawas? Sebagai pengawas Bu. Sebagai pengawas. Oke. Ada lagi? Pengawas dan perencana Bu. Perencanaan, Bu. Oke. Yang coba saya tanya Cal. Ini konsultansinya apa, Cal? Perencanaan atau pengawasan? Atau dua-duanya? Pengawas. Lihat dari mana kamu? Dari mana, Di? Ayo, mengarang. Mana, Cal? Lihat dari mana kamu? Kenapa bisa pengawasan? Pas? Akil. Iya, Bu. Apa ini, Kil? Konsultansinya apa, Akil? Perencanaan dan pengawasan, Bu. Lihat dari mana kamu? Kamu lihat dari mana? Itu Bu yang di bawahnya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke. Yang satuan kerja. Oh, ini yang Satker, Satuan Kerja Perencanaan. Oke, thank you. Ada yang lain? Ya, makasih, Bu. Oke, Mukbil tadi perencanaan dan pengawasan. Tadi siapa yang jawab perencanaan saja? Yang cewek tadi ada suara cewek. Saya enggak perhatikan siapa yang menjawab. Siapa? Saya, Bu, Filbriani Jennifer. Oh ya, Filbriani. Kenapa kamu bilang perencanaan, Filbriani? Karena di situ tertulis, Bu, pejabat penandatangan kontrak atau PPK perencanaan, Bu. Oke, siap. Thank you. Saya tanya Sakina. Sakina, kubu mana nih? Iya. Kubu mana kamu? Kubunya Mukbil? Kubunya Filbriani? Atau punya kubu sendiri? Kubunya Mukbil. Kenapa kamu di kubunya Mukbil? Ada sesuatu kah? Karena di situ tertera, Ibu. Saya kira apa deh. Oke, thank you. Jihan, kamu kubu mana, Jihan? Mukbil, Bu. Mukbil. Perencanaan dan pengawasannya. Sama Akil berarti tadi toh? Akil, Mukbil, sama siapa tadi? Oke, ada yang lain? Semua ke Mukbil. Alat Bu saya Bu. Iya, Bu, perencanaan. Siapa yang menjawab? Ica perencanaan.
Ya, Bu. Oke, 5 lawan 3. Siapa lagi? Mulyadi. Saya, Bu, perencanaan. Mulyadi. Ya, Bu. Siapa tadi? Mulyadi, kamu di mana Mulyadi? Mobil, Bu. Di Mukbil. Oke. Tadi yang jawab perencanaan siapa tadi? Yang cewek. Nela. Iya, Filbriani sama Ica. Itu perencanaan. Nela? Perencanaan juga, Bu. Nela perencanaan. Oke, cewek-cewek di perencanaan ya. Cukup? Ada lagi yang mau masukkan pendapatnya? Saya bongkar alat, Bu. Tidak bisa Mukbil. Kamu sudah jadi. Perencanaan, Bu. Siapa itu? Bu. Monik perencanaan, Bu. Oke, siap. Monik. Di copy. Perencanaan, Bu. Rafli. Rafli, oke. Oke. Anastasia perencanaan. Oke, Anastasia, kamu bilang perencanaan karena lihat dari mana? Karena ini, Bu, belum dilaksanakan, baru menandatangani kontrak. Oke, siap. Ya, Bu. Anjas, Bu. Perencanaan. Kenapa Mobil bisa Anjas? perencanaan. Kenapa kamu jawab perencanaan Anjas? Karena yang tertera di surat perjanjian, Bu, terus itu paket pekerjaan jasa konsultasi meliputi perencanaan teknis jalan preservasi longsmen di BPJN Merauke, Bu. Oke, siap. Thank you. Salsa? Salsa. Sama juga, Bu, perencanaan. Lihat dari mana? Itu, Bu, yang barusan dia bilang Anjas. Oke. Perencanaan teknis jalan preservasi. Ya, jadi jawabannya adalah? Perencanaan, Bu. Betul. Ini ya. 1, bisa dilihat dari judul paket nih. Paket pekerjaan jasa konstruksi perencanaan. Ya, perencanaan teknis. Yang kedua, yang menandatangani adalah PPK perencanaan. Sayangnya saya tidak punya contoh kontrak pengawasan. Ya kayak gitu ya, jadi perencanaan. Oke, terus selanjutnya yang saya mau tanya, ini sumber pendanaannya dari mana ini? Raise hand. Ya, di mana Mukbil? Dari APBN, Bu. Lihat Dari nomor suratnya, Bu. Oke, siap. Nomor surat ya. Dari kita bicara dari sampul dulu ya. Kemudian ini bentar. Enggak ada di. Saya turun ke bawah. Lagi deh. Nomor kontrak. Nomor kontrak, raise hand. Ada yang bisa sebutkan nomor kontraknya? Nomor kontrak, ada yang bisa sebutkan nomor kontraknya? Ini sudah jelas itu di situ. HK. Ya, silakan raise hand dulu cantik biar enggak tabrakan di udara. Yo, siapa yang mau jawab? Anastasia, silakan. Ini, Bu, HK 0203/PR. Oke, garing JPL, garing APBN ini ya. Oke. Ya, Bu. Sip, mantap. Terus yang selanjutnya, KSO itu kan ada 2 ya. Ada 2 perusahaan. Pernah saya katakan bahwa karena ada 2 perusahaan, ada satu yang jadi lead firm atau perusahaan yang membawahi gitu, atau dia lead firm tuh perusahaan apa ya, lebih tepatnya tuh lead firm, perusahaan yang mengepalai gitu. Nah, dari 2 konsultan ini, Yodya Karya dan PT Wada Dirham, yang jadi lead firmnya yang mana? Yang jadi lead firm. Oke, Mukbil. PT Yotja, Bu. Lihat dari mana? Tadi, Bu, yang kan di belakangnya PT Yotja itu ada tulisan KSO.
Oh ya, Berarti oke. yang jadi leadernya, Bu. Oke, sip. Kalau Ronaldi, Sama sih, Bu. Saya lihatnya dari mana? Kayaknya bilang dulu dia 3 SO-nya. Oke, siap. Dulu ya. Jadi kayak gitu. Selain itu, selain tadi ada ini, kita lihat sini nih, yang bertanda tangan tuh pasti KSO perusahaannya ya. Kayak gini, yang bertanda tangan kan di sini Dr. Andes Muhammad Rihul, dia kepala wilayah 3 Jayapura PT Yodya Karya gitu-gitu. Kemudian ada yang bisa sebutkan nilai kontraknya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Ya. 2.400.751.000 rupiah. Oke, sip. Ini ya. Jadi ini betul nilai kontraknya kayak gini. Nah, yang ingin saya garis bawahi di sini adalah pada saat proses pemasukan proposal proposal pekerjaan ini. Jadi begini, jadi ini PT Yodya Karya dan Wadah Dirhami sebelumnya itu bersaing dengan beberapa beberapa perusahaan gitu ya. Beberapa perusahaan dan mereka mengajukan penawaran biaya. Nah, sebenarnya BPJN Merauke ini dia misalnya dia berikan pagu tuh nilai HPS, nilai harga perkiraan sendiri punyanya BPJN. Jadi menurut BPJN Merauke untuk perencanaan teknis jalan preservasi long segment ini mereka kasih harga misalnya 2,5 miliar gitu ya, 2,5 miliar. Nah, beberapa perusahaan ini mengajukan yang namanya penawaran biaya. Nah, PT Yodya Karya dan PT Dirhami mengajukan 2,4 sekian miliar. Di perusahaan lain juga ada mungkin yang menawarkan 2,490 miliar. Ada juga mungkin perusahaan yang menawarkan 2,3 sekian miliar. Nah, dari sekian ini ada penilaian namanya. Jadi di pengajuan lelang itu pada saat mendaftar. Jadi di tahap tadi tahap lelang ada 2 penilaian yang akan dinilai gitu ya. 2 penilaian yang akan dinilai. Jadi yang pertama ada namanya penilaian teknis. Penilaian teknis tuh yang halo-halonya. Jadi metode pengerjaannya kayak gimana, kemudian siapa saja tenaga ahli yang terlibat, kemudian bagaimana pengalaman perusahaannya, itu data-data teknis. Kemudian yang kedua yang dievaluasi adalah penawaran biaya. Sebenarnya semakin murah penawaran dari harga yang diberikan oleh BPJN Merauke itu semakin bagus, nilainya semakin tinggi. Kayak kita ke pasar atau beli sesuatu, semakin murah justru semakin bagus bagi standar keuangan kan. Tapi sekali lagi pemenang tender itu penilaiannya ada 2 tadi. Jadi dari sisi administrasi dan segi penawaran biaya. Nah, bisa jadi ada perusahaan lain yang penawarannya lebih rendah dari PT Yodya Karya dan Wadah Dirham tadi. Tapi secara teknis mungkin setelah diakumulasi ternyata pemenangnya adalah diurut ya. Jadi itu kalau tender tuh diurut. Siapa yang lebih tinggi dia yang menjadi pemenang tender kayak gitu. Nah, yang ingin saya ingin saya sampaikan ada satu pengalaman dulu ya. Ini pengalaman pribadi. Saya pernah jadi salah satu staff untuk melakukan tender gitu ya. Jadi saya dikonsultan waktu itu di Yodya Karya pengajuan biaya. Jadi saya menulis penawaran biaya nih. Penawaran biaya kalau tidak salah waktu itu pekerjaan Bandara Gorontalo. Salah satu kesalahan fatal yang saya lakukan adalah ternyata angka yang tadi tuh, angka yang ini ya. Jadi di penawaran biaya itu ada ini. Angka ini ya, 2.400.751 sekian. Nah, itu tidak sama dengan ini yang tertera nih. Apa ya bahasanya nih? Kenapa saya lupa? Ini angkanya, ini adalah tulisannya, bukan tulisan namanya, ada sebenarnya istilahnya. Itu tidak sama. Jadi 2 miliar sekian ini tidak sama dengan ini, dan itu bisa
dan kesalahan itu mengakibatkan perusahaan jadi gugur penawarannya. Itu kan rugi sekali waktu itu. Nah, itu salah satu pengalaman yang sangat penting buat saya karena ternyata kesalahan penulisan itu bisa menyebabkan keguguran. Gugurnya penawaran biaya dari sebuah perusahaan. Nah, itu sangat penting. Jadi itu yang harus kalian ingat. Kemudian kesalahan yang lain kenapa bisa penawaran perusahaan itu bisa gugur? 1, salah tulis, 2, salah tanggal, 3, tidak ada materai. Nah, itu bisa menyebabkan kegagalan terhadap suatu penawaran biaya dari sebuah perusahaan, kayak gitu ya. Oke, terus sedikit lagi. Kontrak sudah, nomor kontrak kalian sudah tahu, tanggal kontraknya ini 8 Oktober 2021. Sekarang jenis kontraknya, bentuknya sudah tahu, kontrak lamsam. Ini ada yang saya cari dulu. Ya, tahunnya tidak ada di sini. Biasanya ini sayangnya tidak ada di sini, beda lagi nih. Nah, biasanya kalau untuk kontrak yang lebih dari 1 tahun, jangka waktu pelaksanaannya ya, biasanya di kontrak itu karena ini dia tahun tunggal, tidak ada tulisan itu kalau tidak ada tulisannya, tidak ada keterangan di sampul, itu sudah default bahwa dia adalah kontrak yang tahun tunggal. Tetapi ketika dia kontraknya lebih dari 1 tahun, biasanya di sini ya, di nama pekerjaan ini itu akan tertera namanya MYC ya. Ini saya tulis di kolom chat soalnya ininya enggak bagus. MYC ini artinya adalah multi years kontrak. Nah, itu artinya dia adalah tahun jamak. Biasanya ditulisnya di sini, di judul pekerjaannya atau objek perjanjian ya. Jadi yang namanya objek itu yang ini. Oke. Ini kelihatan, kita lihat satu-satu. Nah, ini bla 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 hari ini. Nah ini surat perjanjian ini berikut semua lampirannya adalah kontrak kerja konsultasi lamsam yang selanjutnya disebut kontrak, dibuat dan ditandatangani di Merauke pada hari. Jadi ini sengaja di bold ya. Hari, tanggal, bulan, tahun. Kemudian ini antara lain ini ya jabatan jadi yang mewakili PUPR dalam hal ini adalah PPK sebagai penandatangan kontrak. Nah ini, lihat ya nih. Jadi Pak Jordan, jabatannya adalah PPK perencanaan, alamatnya di sini, nomor induk pegawainya ini, itu dia bertindak untuk dan atas nama pemerintah Indonesia, CEKI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, CEKI, Dirjen Bina Marga, CEKI, Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Papua. Nah ini tadi, makanya yang pengguna jasanya itu mulai dari sini. Oh kita ada salah ya, bukan sampai Kementerian Pekerjaan Umum ternyata, kita sampai di pemerintah Indonesia. Jadi ownernya adalah, pengguna jasanya adalah pemerintah Indonesia. Kalau pemerintah Indonesia itu baliknya ke mana? Masyarakat Indonesia toh. Nah, salah satunya adalah kalian ini. Jadi kalian juga yang punya ini. Ternyata kalian yang punya ini proyek. Jadi kalian adalah pengguna jasa, ya. Kemudian berdasarkan surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang nih pengangkatan atasan langsung, pembantu atasan langsung kuasa pengguna barang jasa di lingkungan Dirjen Bina Marga, selanjutnya disebut PPK. Yang pihak yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Rihul, Kepala Wilayah 3 PT Yodya Karya KSO nih ya, kuasa KSO. Ini yang penting, kuasa KSO. Kemudian ini akta pendiriannya, akta notarisnya, akta perubahan terakhirnya. Jadi ini penting. Ini yang disebut dengan administrasi kontrak itu ya. Semua ini ada nih. Ini akta pendirian, akta perubahan. Karena kalau ini tidak ada, kontraknya bisa menjadi temuan gitu ya. Temuan dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama PT Yodya Karya, penyedia disebut penyedia ya, nih penyedia jasa. Ini adalah undang-undang yang mengatur ini ya. Kemudian menerangkan terlebih dahulu bahwa nih telah dilakukan nih, jelas ya. Telah dilakukan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan dokumen pemilihan. PPK telah menunjuk penyedia menjadi pihak dalam kontrak
melalui suatu surat penunjukan penyedia barang atau jasa untuk pekerjaan ini. Nih, dokumen kontrak ini disebut dengan pekerjaan jasa konsultansi, konstruksi. Kemudian ini syaratnya. Nah, pasal 1 istilah dan ungkapan. Pasal 2 lingkup pekerjaan. Nah, lingkup pekerjaan inilah yang harus diselesaikan oleh Jodiah Karya dan PT Wadah Dirham. Nah, ini yang pertama contoh ruang lingkupnya adalah survei, proses desain, kemudian detailnya ini nanti ada di lampiran, gitu ya. Kemudian ini harga kontraknya, kontrak ini dibiayai dari dana APBN. Nih sampai jelas ya pembayaran untuk kontrak ini ke rekening mana gitu. Kemudian dokumen kontrak, nah ini yang jadi lampiran. Jadi ada adendum. Adendum itu perubahan kontrak. Jadi misalnya awalnya nilai kontrak. Adendum itu ada banyak. Adendum itu perubahan kontrak. Jadi ini kontrak bersifat paten namun masih bisa dirubah. Apa saja yang bisa merubah? Apa saja yang bisa berubah? Harganya. Toh harga dokumen kontrak itu harganya bisa berubah, jangka waktu pelaksanaannya bisa berubah, kayak gitu. Jadi ada 2 dokumen, adendum harga dan adendum waktu. Begitu ya. Kemudian ada surat perjanjian, surat penawaran. Jadi syarat khusus dan syarat umum seperti yang ada di PPT tadi itu menjadi lampiran ya. Karena di kontrak ini itu hanya sampai di penandatanganan dan rincian biaya. Ini rincian biayanya nih. Sorry. Ini rincian biayanya. Jadi ini rincian biaya yang ini adalah penawaran dari konsultan. Jadi konsultan tuh menawarnya gini untuk biaya, jadi biayanya ini ya. Ini adalah penjelasan penawaran biayanya PT Jodiah Karya dan Wadah Dirham gitu. Jadi misalnya perencanaan teknis jalan, biaya langsung personil. Biaya langsung personil ini terdiri dari tenaga ahli. Jadi ada tim leadernya, ada ahli jalan, ada ahli jembatan misalnya, ada ahli irigasi dan lain sebagainya. Kemudian biaya langsung non personil di sini ada yang namanya biaya survei, biaya laporan, biaya perjalanan dan lain-lain, sehingga dipotong dengan pajak, ditambah pajak 10%, maka jadinya kontraknya senilai 2 miliar sekian-sekian, kayak gitu ya. Kemudian yang bertanda tangan adalah ini tadi, nih kan ada materinya 10.000 sekarang yang berlaku. Kemudian lampiran selanjutnya tadi syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus. Setelah berkontrak ada yang namanya surat perintah mulai kerja atau SPMK. Nah, SPMK ini adalah penunjukan dari PPK kepada konsultan untuk memberikan perintah kerja. Jadi tidak bisa dulu bekerja konsultan atau kontraktor sebelum ada SPMK meskipun ada kontrak, karena ini adalah bagian dari administrasi ya. Jadi ini ada tanggalnya, kemudian hasil pekerjaan yang diminta, kemudian ini adalah legalisasinya, yaitu dari PPK dan kuasa KSO dalam hal ini konsultan. Nah ini lampirannya untuk syarat khusus kontrak, ada yang namanya korespondensi, wakil sah para pihak, pencairan jaminan, dan lain-lain. Ini lampiran syarat khusus kontrak, ada rekap penugasan tenaga ahli, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya sambil absen ya. Kelas A, tolong ini absennya di kolom chat, formatnya seperti biasa. Baik, Ibu. Ya, minggu depan kita meet ya. Syaratnya meet, yang belum mengumpulkan tugas harus kumpul tugas dulu. Jadi tolong tugasnya yang masih bolong-bolong itu segera dilengkapi, termasuk dengan tugas 4 ya. Ini tugas 4 saya mau posting segera. Saya absen dulu. Kelihatan di layar ya ini absennya. Iya, Bu. Ini enggak bisa diklik lagi, kayaknya ini ya. Saya izin punya Nafasya, ada enggak? Nafasya ada tadi ya.
Hadir, Bu. Saya izin buka ini ya, Nafasya. Rincian pembayarannya ya. Boleh? Iya, iya. Supaya kita lihat apa masalahnya. Nah ini, jadi yang mohon izin ya, ini informasi saja. Jadi buat yang sisa 3 bulannya lah gitu. ya, yang tidak bisa diklik, ini ada kenapa bisa belum diklik? Ini saya udah izin ya sama Nafasya ya, supaya bisa kelihatan apa masalahnya. Ini kayaknya di Nafasya, mana? Saya juga bingung yang mana ini maksud. Itu tuh, Bu, sudah dibayar lebih tapi masih begitu, Ki. Ini maksud saya. Jadi mohon ketua kelas kalau bisa segera dikonfirmasi ke Pak Patta kayaknya ya, Monika atau Mukbil fakultas. Ya, Tepat. Pak Patta. Tuh. Ini rincian uang semester. Ini kayaknya Nafasya nih. Ini nih, rincian uang semester. Saya izin buka ya. Supaya kelihatan buat teman-teman yang lain, soalnya banyak ini yang tidak bisa keklik ininya, absennya. Ini nih. Kalau merasa sudah bayar segera dikonfirmasi. Sayang kalian nanti kalau saya sih aman karena saya biasa minta absen manual ke ketua kelas siapa yang hadir hari ini tapi tidak bisa diklik absennya. Tapi dosen lain mungkin ada yang tidak sempat gitu, takutnya kalian alfa gitu. Oke, jelas ya, saya tutup. Jadi buat adik-adik yang masih terkunci absennya, banyak sekali. Yang tidak terkunci cuma Sri Wahyuni ada toh? Iya, Bu. Alfa? Hadir, Bu. Alfa, tugasmu Alfa, belum piko kumpul. Iya, Bu, iya, Bu. Siap, Kevin? Bu. Oke, Hadir, Kevin. Bu. Hilda. Jihan ada ya, Jihan? Ada, Bu. Mukbil, catat namanya temanmu yang hadir hari ini, Mukbil. Atau sekalian deh, langsung saja di kolom chat. Kelas A dan kelas B, silahkan mengabsen. Ya, Bu. Apalagi yang tidak ada namanya. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Untuk meet-nya itu nanti, Bu, offline atau masih online, Bu? Masih online. Saya tidak berani bawa mahasiswa ke kampus. Belum ada izin soalnya. Kelas lain ada yang sudah offline kah? Belum kayaknya toh. Ada, Ibu. Ada ya? Belum ada, Ibu. Iya, belum. Ada. Nah juga sekarang tuh ini kalaupun mau di online kan itu kayaknya angkatan baru 2021 katanya sih, atau mata kuliah yang hitungan. Kalau yang teori kayak gini tuh masih belum, dia bilangnya. Seperti itu. Kelas A. Oke. Sudah, Min, tidak ada lagi yang mau mengabsen. Saya sudah mau tutup kameranya. Sudah, Ibu. Sudah. Oke. Stop recording dulu.